Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nanda Fajarul Mukhasomah, Alia Fatimatus Zahroh, dan Meilia Widiastuti. Kami akan menjelaskan tentang tema landasan filsafat pendidikan Islam. Posisi Al-Quran dan hadis dalam filsafat pendidikan Islam adalah proses berpikir yang mendalam, menyeluruh, dan sistematis yang berdasarkan pada dasar-dasar Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, posisi Al-Quran dan hadis dalam filsafat pendidikan Islam sangat penting, yakni sebagai dasar pemikiran tentang pendidikan Islam. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk keimanan saja, tetapi juga untuk pendidikan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Islam sangat mementingkan adanya pendidikan dan pengajaran, bahkan mengancam orang-orang yang mengetahui suatu ilmu namun tidak mengamalkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma su'ila an ilmi faqatamahul jima yaumal qiyamati bil jamim minan nar. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan ilmu yang kita peroleh kepada siapapun agar ilmu itu barokah dan bermanfaat, serta terhindar dari kejaman Rasulullah di atas. Dalam memahami sesuatu belum cukup kalau hanya memahami apa, bagaimana, dan manfaat benda itu, tetapi harus memahami sampai ke hakikat dari benda itu. Filsafat merupakan subjek yang mempelajari tentang suatu objek, dalam hal ini yaitu pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam mempelajari pendidikan Islam hendaknya selalu didasarkan pada Al-Quran dan hadis, karena dengan begitu hasilnya tidak akan keluar dari Al-Quran dan hadis, serta mudah diterima dan dipahami oleh orang banyak, terutama bagi pelajar. Selanjutnya yaitu landasan utama filsafat pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu Allah dan menjadi dasar kehidupan umat Islam merupakan objek kajian filsafat pendidikan Islam, sekaligus pula sebagai sumber utama ilmu pendidikan Islam. Dari wahyu Allah, itulah konsep dasar atau teori pendidikan Islam dihasilkan dan dikembangkan, bahkan sekaligus pula menjadi rujukan utama mengatasi problema. Jika dalam pelaksanaan pendidikan Islam mengalami berbagai hambatan bagi umat Islam, Al-Quran dan hadis diyakini bahkan telah dibuktikan secara empiris mengandung sejumlah teori ilmu pengetahuan, memberikan inspirasi dan mendorong umat manusia, khususnya Islam, untuk mengajak lebih dalam kandungannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahru falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatam minal ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang bakhil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang disebutkan dalam ayat di atas memiliki makna yang cukup luas. Ilmu pengetahuan adalah petunjuk jalan bagi kehidupan manusia. Ilmu pendidikan Islam menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat Islam yang menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, isi dan kandungan Al-Quran termasuk Al-Hadis harus dikaji dan diteliti lebih mendalam dan dilakukan terus-menerus sehingga dapat diungkap lebih luas lagi berbagai ilmu di dalamnya, termasuk ilmu atau teori tentang pendidikan Islam. Baik, selanjutnya saya, Alia Fatimatul Zahra, akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu hadis sebagai landasan sekunder dalam filsafat pendidikan Islam. Adapun hadis atau sunnah menjadi sumber kedua dalam filsafat pendidikan Islam karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian amat besar terhadap pendidikan, sampai beliau mewajibkan untuk mencari ilmu. Dan beliau juga diutus ke bumi untuk menjadi pengajar, menyempurnakan akhlak mulia, dan mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun sumber sekunder dalam filsafat pendidikan Islam belum dioptimalkan. Banyak pendapat ulama-ulama yang tertulis dalam kitab klasik. Sumber ini untuk pengembangan filsafat pendidikan Islam. Namun demikian, secara substansial, pendapat para filosof muslim pun masih dapat dipersoalkan, yaitu jika sesuatu dijadikan sebagai sumber, maka sumber itu harus permanen, konstan, dan tidak diperselisihkan keberadaannya. Sedang filsafat dari manapun ia berasal atau disampaikan tetap memiliki sifat-sifat kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kedudukannya sebagai sumber dapat dipermasalahkan. Hadis merupakan sumber kekuatan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Kedudukan hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga merupakan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam.
Banyak hadis Nabi yang memiliki relevansi ke arah dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan. Maka dengan demikian, filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep penyelenggaraan pendidikan Islam dan mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis, serta mengungkap berbagai kajian dan pemikiran para pemikir-pemikir Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Baik, saya Melia Widyastuti akan melanjutkan bab yaitu urgensi penempatan Al-Quran dan hadis sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama, filsafat pendidikan berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada manusia. Maka, sangat urgent sekali untuk memperhatikan konsep atau pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk yang diproses ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka pandangan Islam tentang manusia antara lain, yang pertama ada konsep Islam tentang manusia, khususnya anak sebagai subjek didik, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa anak manusia dilahirkan dalam fitrah atau dengan potensi tertentu. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya tegakkan dirimu pada agama dengan tulus dan mantap, agama yang cocok dengan fitrah manusia yang digariskan oleh Allah. Tak ada perubahan pada ketetapannya. Dengan demikian, manusia pada mulanya dilahirkan dengan membawa potensi yang perlu dikembangkan dalam dan oleh lingkungannya. Pandangan ini berbeda-beda dengan teori tabula rasa yang menganggap anak menerima secara pasif pengaruh lingkungannya, sedangkan konsep fitrah mengandung potensi bawaan aktif yang telah diberikan kepada setiap manusia oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran, sebenarnya sebelum manusia dilahirkan telah mengadakan transaksi atau perjanjian dengan Allah, yaitu mengakui keesaan Tuhan. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini memberi gambaran bahwa setiap anak yang lahir telah membawa potensi keimanan terhadap Allah atau disebut dengan tauhid. Sedangkan potensi bawaan yang lain, misalnya potensi fisik dan inteligensi atau kecerdasan akal dengan segala kemungkinan dan keterbatasannya. Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi pendidikan adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada seseorang seoptimal mungkin sehingga ia berkembang menjadi seorang muslim yang baik. Yang kedua, peranan filsafat terhadap pendidikan atau pengarah perkembangan. Potensi manusia yang dibawa sejak dari lahir itu bukan hanya bisa dikembangkan dalam lingkungan, tetapi juga hanya bisa berkembang secara terarah bila dengan bantuan orang lain atau pendidik. Yang ketiga, profil manusia muslim. Profil dasar seorang muslim yang baik adalah ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, metodologi filsafat pendidikan. Metodologi diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya pada proses belajar mengajar. Tentang pentingnya filsafat pendidikan dalam aktivitas pendidikan ini, dalam Issues dan Alternatives in Education mengatakan bahwa
Filsafat pendidikan berguna sekali untuk pendidikan. Yang pertama, mengenal masalah-masalah dasar pendidikan. Yang kedua, memikirkan evaluasi mengenai usulan-usulan perbaikan terhadap masalah yang timbul atau yang sedang dihadapi. Yang ketiga, memperjelas pemikiran tentang tujuan hidup dan pendidikan. Yang keempat, memperkembangkan pandangan-pandangan dan program yang konsisten serta berkaitan dengan konteks secara luas. Filsafat pendidikan berusaha mengembangkan pemikiran yang universal, radikal, dan spekulatif sehingga hakikat pendidikan dapat ditemukan secara dinamis dan pencapaian tujuan pendidikan dapat tercapai secara inovatif. Filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan. Dalam arti yang menyeluruh, filsafat akan membantu mencari akar dari setiap permasalahan pendidikan. Dengan berdasarkan pada filsafat pendidikan ini, setiap masalah pendidikan akan dapat dipecahkan secara komprehensif, integral, dan tidak parsial, tambang sulam atau sepotong-sepotong. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.